Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya ya? Semoga sehat selalu, tetap semangat dan selalu menjaga pola hidup sehat. Kita masih diberi kesempatan ya, alhamdulillah untuk pembelajaran sampai hari ini. Dan semoga kalian tetap semangat meskipun kita masih menggunakan metode pembelajaran jarak jauh ya, atau pembelajaran daring. Jadi untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan kalian bisa niatkan untuk mencari ilmu yang bermanfaat ya. Dan diharapkan untuk video ini kalian bisa tonton dari awal sampai selesai. Kemudian untuk materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu tentang permainan bola besar atau materi sepak bola ya, permainan sepak bola. Mungkin kalian memahami bahwa sepak bola ini merupakan olahraganya anak laki-laki ya. Jadi identik dengan anak laki-laki karena biasa sering dimainkan oleh anak laki-laki. Jadi bagi yang putri jangan merasa bahwa karena ini olahraganya laki-laki jadi malas untuk menyimak, tapi semuanya harus menyimak karena nanti untuk pertemuan kali ini saya menekankan di bab pemahaman ya. Jadi silahkan pemahaman ini kaitannya dengan teori yang saya jelaskan, yang saya sampaikan bisa disimak. Minimal meskipun kalian tidak bisa bermain sepak bola, tidak bisa melakukan teknik dasar, mungkin lemah di teknik dasarnya atau di keterampilannya, diharapkan kalian juga harus memahami secara materi sepak bola itu seperti apa gitu. Jadi bisa disimak ya. Kemudian pengertiannya sepak bola itu apa sih ya? Jadi sepak bola ini merupakan salah satu cabang olahraga permainan bola besar ya. Jadi permainan bola besar ini memang banyak, tidak hanya sepak bola. Ada basket, ada volley ya. Kemudian di sepak bola ini bola yang digunakan terbuat dari bahan kulit, yang dimana permainan ini dimainkan oleh dua tim. Satu timnya terdiri dari 11 pemain atau 11 orang pemain inti dan ada pula pemain cadangan ya. Kemudian tujuannya dari permainan sepak bola ini adalah untuk mencetak gol atau memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya, karena tim yang berhasil mencetak gol atau memasukkan bola ke dalam ke dalam gawang lawan itu dia adalah pemenangnya. Itu jadi yang dinilai itu adalah banyaknya bola yang berhasil dimasukkan ke dalam gawang lawan. Kemudian sejarahnya ya, sepak bola ini dimulai sejak abad kedua dan 3 sebelum Masehi di negara Tiongkok. Pada saat itu masyarakat menggiring bola dengan memasukkan ke dalam jaring kecil yang disebut dengan sucu. Kemudian seiring berjalannya waktu, pada abad ke-16 sepak bola juga dimainkan di Italia. Jadi merupakan salah satu olahraga yang digemari di Italia. Selanjutnya permainan tersebut banyak ditemukan di berbagai negara seperti Inggris, Meksiko, Romawi, Amerika, bahkan di Romawi kuno. Jadi memang dari abad ke abad ya, sampai abad ke-16 ini sudah berkembang pesat. Sampai sekarang di Indonesia pun olahraga sepak bola ini memang salah satu cabang olahraga yang memasyarakat ya, digemari oleh masyarakat. Karena kalian bisa lihat mungkin di desa kalian masing-masing pasti ada anak yang bermain sepak bola, bahkan ada turnamen yang dilaksanakan ya, yang disebut biasanya tarkam atau turnamen antar kampung. Kemudian induk organisasi sepak bola. Jadi induk organisasi ini merupakan salah satu pengakuan ya. Jadi setiap cabang olahraga yang sudah diakui oleh negara biasanya sudah memiliki induk organisasi secara nasional. Untuk sepak bola sendiri, induk organisasi internasionalnya dulu ya, itu namanya FIFA atau singkatan dari Federation International de Football Association, yang dimana FIFA ini didirikan pada tahun 1904 di negara Perancis. Jadi FIFA ini merupakan induk organisasi internasional atau seluruh dunia ya. Kalau di Indonesia itu disebut PSSI, mungkin kalian sudah mendengarnya. PSSI itu singkatan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Kemudian ada juga
beberapa induk organisasi yang menaungi negara-negara di Eropa, kemudian di Afrika, di Asia, di Amerika. Tuh, jadi banyak sekali ya, karena sepak bola ini memang sudah diakui oleh dunia. Oke, lanjut ya. Ini saya lanjutkan saja untuk pemainnya. Tadi saya sudah menjelaskan untuk pemain sepak bola itu dalam satu timnya terdiri dari 11 pemain. 11 pemain itu siapa saja sih? Oke, disimak dulu ya. Yang pertama adalah satu orang penjaga gawang atau bisa disebut dengan kiper. Jadi kiper ini memiliki suatu keistimewaan ya. Dia adalah satu-satunya pemain yang dalam sebuah tim sepak bola ini boleh menggunakan tangan untuk menghalangi bola menuju ke gawang. Jadi kiper ini yang biasa disebut sebagai penjaga gawang ini diperbolehkan menyentuh bola ya. Satu-satu pemain yang diperbolehkan menyentuh bola, karena pemain-pemain yang lain itu tidak boleh menyentuh bola baik sengaja maupun tidak sengaja, karena jika sampai menyentuh bola menggunakan tangan maka akan dikenakan pelanggaran yang disebut dengan handsball ya. Oke, lanjut ke bawahnya. Ini ada 2 hingga 4 orang pemain bertahan atau back ya. Ini memiliki tugas utama untuk menghalangi dan menutup pergerakan tim lawan. Jadi back ini atau pemain back dia biasanya ditempatkan di lapangan belakang, bagian belakang daerah pertahanan yang dekat dengan kiper. Jadi tujuannya back ini adalah menyusun strategi untuk menutup daerah pertahanan ini agar jangan sampai diterobos oleh lawan kita. Ya, jadi memang dibutuhkan kemampuan yang bagus. Lanjut, untuk selanjutnya adalah 2 hingga 5 orang pemain tengah yang memiliki tugas utama sebagai pengatur tempo permainan ya, di mana pemain tengah ini memiliki tugas untuk menyokong tugas dari back maupun striker ya. Oke, lanjut untuk selanjutnya 1 hingga 3 orang penyerang atau striker. Striker ini tugas utamanya adalah mencetak gol ke gawang lawan. Jadi striker ini biasanya salah satu pemain yang digadang-gadang oleh tim, karena berkat si striker ini tim tersebut mampu mencetak gol sebanyak-banyaknya. Jadi memang dibutuhkan kemampuan striker yang sangat bagus dalam hal tendangan ini terutama ya, dalam keadaan apapun mampu menendang, mampu memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Memang harus dibutuhkan kemampuan striker yang sangat bagus. Tuh. Selanjutnya ada pula pemain sayap, di mana pemain sayap ini ditugaskan di sisi kanan atau kiri lapangan ya. Jadi letaknya dia berada di samping ya, samping lapangan. Selanjutnya yang terakhir ini ada kapten tim. Ini adalah jabatan pemain yang terpilih di antara pemain yang memiliki tugas pemimpin ya. Jadi kapten ini adalah pemimpin di dalam tim tersebut, karena berkat si kapten ini satu tim ini harus memiliki komunikasi ataupun koordinasi yang bagus antara pemain-pemain yang lain ya. Jadi kapten ini yang mengatur di timnya, misalkan dia memberikan kode arahan ke sana, langsung ke sana, ini posisi lapangan sebelah sana kosong, ayo ke sana atau gimana ya. Ini adalah tugas dari seorang kapten ya, mengatur timnya. Jadi memang dibutuhkan usaha atau dibutuhkan kemampuan yang sangat cerdas ya, karena kapten ini tidak hanya memiliki fisik yang bagus tetapi harus intelektual juga. Karena kalau misalkan dalam satu tim fisiknya bagus tetapi strateginya kurang, strategi itu kaitannya dengan kecerdasan ya dalam mengatur pola permainan, itu nanti kurang seimbang, kurang balance. Jadi memang harus dibutuhkan selain fisik yang bagus, kemudian strategi yang bagus pula ya, agar bisa bermain dengan bagus, bisa memenangkan sebuah pertandingan. Oke, lanjut di sarana dan prasarana permainan sepak bola. Jadi sebelum kita bermain sepak bola, kita harus memperhatikan sarana dan prasarana yang harus dimiliki ya. Oke, yang pertama adalah lapangan sepak bola. Sudah jelas ya, kalau tidak ada lapangan tidak mungkin bisa bermain sepak bola. Kemudian ada bola sepak ya. Bola sepak ini bola khusus yang digunakan dalam permainan sepak bola, karena setiap permainan atau cabang olahraga permainan itu tidak hanya sepak bola, ada bola voli, ada bola basket, ada bola kasti, itu bolanya berbeda-beda. Nah, untuk permainan sepak bola ini menggunakan bola sepak. Kemudian yang ketiga ada jersey ya, jersey atau seragam yang dipakai saat bermain sepak bola. Yang terakhir ada sepatu dan kaos kaki sepak bola. Ini semuanya khusus ya.
Oke, lanjut. Ini adalah lapangan sepak bola. Kalian bisa lihat gambarnya. Ini mohon maaf gambarnya agak kurang jelas ya. Tapi ini saya jelaskan secara intinya saja bahwa lapangan sepak bola ini berukuran bentuknya persegi panjang ya, dimana panjangnya sekitar 90 sampai 120 meter dan lebarnya adalah 45 sampai 90 meter. Kemudian untuk lapangan yang sering dipakai untuk pertandingan sepak bola itu biasanya sekitar 105 panjangnya 105 dengan lebarnya 68 meter. Jadi memang ini adalah rentang ya, rentang yang biasa yang menjadikan standar ukuran. Jadi bisa pokoknya antara 90 sampai 120 meter untuk panjangnya dan 45 sampai 90 meter untuk lebarnya. Kemudian di bagian tengah itu kalian bisa lihat ya, yang berbentuk lingkaran itu disebut sebagai center spot ya. Kemudian di sebelah samping ini ada penalty spot, di mana ketika dijatuhkan dijatuhkan penalti maka berada di situ, titik situ, dan itu adalah penalti area ya. Dan golnya itu gawangnya sudah bisa dilihat jelas ya. Oke, saya lanjut ya. Untuk lapangan intinya saja seperti ini. Kemudian bola sepak tadi sudah saya jelaskan secara singkat. Ini adalah contoh ya, contoh saja gambar bola seperti ini. Kemudian untuk ukurannya menurut standar internasional atau standar FIFA itu keliling lingkarannya sekitar 68 cm minimal dan maksimalnya 71 cm dengan ukuran diameter lingkarannya sekitar 21 sampai 22,5 cm. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, bola sepak ini harus terbuat dari bahan kulit. Biasanya bahan kulit yang digunakan itu kulit sintetis ya, atau kulit buatan. Kemudian untuk berat bolanya itu antara 410 sampai 450 gram. Kemudian tekanan isi udaranya antara 0,6 sampai 1,1 atm. Lanjut, untuk jersey, sepatu, dan kaos kaki ini saya mengambil salah satu contoh ya, contoh gambar jersey. Ini bukan iklan, tetapi saya mengambil satu sampel saja sebagai contoh ya. Untuk jersey-nya seperti itu, desainnya bebas ya, tidak ada ketentuan. Jadi kalian jika memiliki tim sepak bola itu boleh menggunakan warna-warni, boleh biru, merah maupun warna yang lain, silahkan, karena tidak ada ketentuan warnanya harus ini atau desainnya harus seperti ini, tidak. Tetapi di bagian belakang atau bagian punggungnya ini memang harus terdapat nomor punggung dan nama pemain, di mana nama pemain ini terletak di atas nomor punggung. Kenapa harus ada nomor punggung dan nama pemain? Di sini untuk mempermudah wasit ketika mengatur sebuah permainan ya. Jadi misalkan katakanlah terjadi pelanggaran atau terjadi sesuatu ya di dalam sebuah permainan, maka wasit ini akan mudah untuk menitik salah satu pemain. Oh, ini pemain dengan nomor punggung sekian atas nama sekian. Jadi tidak asal untuk menjatuhkan hukuman kepada salah satu pemain karena sudah ada nomor punggungnya. Tuh. Jadi untuk jersey ini ya juga terdiri dari kaos atasan ya dan celana pendek. Jadi satu style pakaian atasan dan bawahan. Kemudian lanjut ya ke kaos kaki dan sepatu. Ini ada gambarnya ya. Untuk sepatunya modelnya bebas ya, modelnya seperti itu ya, pokoknya bentuknya seperti itu, dengan alas kakinya itu terdapat spool ya, jadi beda dengan sepatu-sepatu yang lain. Kemudian warnanya juga bebas. Kenapa kok sepatu sepak bola seperti itu beda dengan atletik, beda dengan tenis lapangan, beda dengan bulu tangkis, beda dengan voli, beda dengan basket? Iya, karena sepatu itu, setiap sepatu di cabang olahraga itu dibuat khusus mengikuti di mana tempat dimainkannya sebuah permainan. Jadi kalau permainan sepak bola ini memang letak permainannya berada di lapangan rumput, makanya untuk sepatu yang digunakan adalah sepatu dengan alas seperti itu. Kalau atletik bermain di lapangan sintetis ya menggunakan karet khusus ya. Jadi jika
main sepak bola menggunakan sepatu atletik atau menggunakan sepatu basket, maka itu kurang pas ya, karena nanti bisa selicin, bisa terpleset. Karena memang ini sudah desain khusus dari lapangan, menyesuaikan habitatnya atau menyesuaikan tempat di mana kita akan bermain. Kemudian untuk kaos kakinya juga seperti itu, identitasnya kaos kakinya panjang ya, harus menutupi mata kaki dan betis. Jadi jangan menggunakan kaos kaki yang pendek, tapi harus panjang biasanya sampai mendekati lutut. Oke, lanjut ya untuk ini. Sekarang kita ke teknik dasar permainan sepak bola. Di sini ada beberapa teknik dasar yang harus kalian perhatikan. Yaitu yang pertama menendang, kemudian ada menghentikan atau mengontrol bola, ada menggiring bola, ada menyundul bola, menjaga gawang, merampas atau merebut ya, dan ada pula lemparan ke dalam. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada gambarnya. Gambar paling atas ini adalah gambar menendang bola. Jadi teknik menendang ini memang dibutuhkan kemampuan yang bagus ya. Salah satu kaki menjadi tumpuan, misalkan kalian akan menendang menggunakan kaki kanan, berarti kaki kiri kalian yang digunakan sebagai tumpuan, kaki kanan kalian diayun, kemudian harus mengenai bola ya. Follow through-nya harus tepat. Nah, kemudian gerakan yang ketiga itu menendang. Jadi untuk teknik menendang ini atau tendangan ini memang ada beberapa macam ya. Ada tendangan menggunakan kaki bagian luar, tendangan menggunakan kaki bagian dalam, dan tendangan menggunakan punggung kaki. Oke, lanjut gambar di bawahnya. Ini adalah gambar mengontrol bola dengan dada ya. Kemudian ada pula mengontrol bola dengan paha. Jadi untuk mengontrol bola ini yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kalian mengenai tangan kalian, baik sengaja maupun tidak, karena ini nanti dikenakan pelanggaran ya. Jadi ketika kalian mengontrol bola, jangan sampai tangan kalian ini menyentuh bola. Oke, jadi letakkan tangan di samping seperti ini biar bola ini tidak mengenai tangan. Oke, lanjut di bawahnya. Paling bawah ini adalah gambar menggiring bola ya. Ada tiga macam seperti tendangan. Menggiring bola ini menggunakan kaki bagian dalam, gambar yang pertama yang paling kiri, kemudian menggiring bola dengan kaki bagian luar, dan yang terakhir adalah menggiring bola dengan punggung kaki. Biasanya untuk latihan yang digunakan, latihan menggiring bola itu pakai kun ya, kun yang ditata, kemudian latihan zigzag menggiring bola. Ini salah satu latihan kelincahan juga ya, yang sudah saya sampaikan kemarin di materi kebugaran jasmani. Jadi ada kaitannya dengan materi ini, menggiring bola. Oke, lanjut. Gambar selanjutnya ini di kiri atas. Ini adalah menyundul bola. Ada tiga gambar ya di situ ya. Yang pertama, menyundul bola tanpa melompat. Berarti ketika kalian menyundul bola, posisi kaki kalian tetap menginjak tanah tanpa melompat ya. Kemudian ini sebelahnya yang kedua, menyundul bola sambil melompat. Ya, biasanya ini digunakan ketika seorang pemain ini mendapatkan umpan bola lambung ya. Jadi untuk mengejar bola tersebut agar bola ini bisa langsung disuting ke gawang lawan, maka dengan cekatan pemain ini langsung melompat ke atas, kemudian dia mengarahkan bola ke bawah atau bola ini agar jatuh menukik ke gawang ya. Yang ketiga ini menyundul sambil melompat. Bagian samping ya, sebenarnya sama-sama melompat, tetapi yang membedakan adalah perkenaan. Kalau yang pertama adalah menyundul, lompat perkenaannya di sini di depan, dan untuk melompat samping ini perkenaannya adalah di kepala bagian samping. Baik, lanjut di gambar di bawahnya. Ini ada gambar seorang penjaga gawang ya, atau yang disebut dengan kiper. Dia posisinya tidak pas di gawang ataupun di belakang gawang, tetapi kiper ini posisinya ada di depan gawang ya, dengan posisi stand badan seperti itu, kakinya dibuka lebar, lututnya agak ditekuk, kemudian kedua tangannya siap di depan membuka lebar seperti ini, agar ketika bola datang dia siap, karena jika posisi seperti itu dia akan lebih stabil dalam
mengejar bola ke kanan maupun ke kiri. Pandangan mata juga sama. Ini pandangan mata harus tajam melihat ke arah bola, di mana bola ini berlari, maka kiper ini harus konsentrasi ya. Jadi seperti itu posisinya. Kemudian yang selanjutnya ini gambar kanan atas, ini adalah teknik merebut bola ya, atau merampas bola. Seperti itu, merebut bola dari pemain lawan ya, dengan catatan jangan sampai kaki yang digunakan ini sampai menyentuh kaki lawan atau membuat lawan ini terjatuh, nanti dia bisa dikenakan pelanggaran ya. Jadi yang direbut itu bolanya, jadi si pemain ini jangan sampai melukai atau menciderai lawan, yang perlu diperhatikan seperti itu. Nah ini yang terakhir di bawahnya ini ada lemparan ke dalam ya, dimana lemparan ke dalam ini biasanya dilakukan ketika bola kita atau misalkan bola tim kita ini keluar, maka yang melakukan lemparan ke dalam adalah tim lawan ya, dengan cara dia memegang bola di bagian kepala, dilemparkan, tetapi posisinya harus berada di luar lapangan, tidak boleh melempar melewati garis ataupun menginjak garis lapangan. Begitu seperti yang ada di gambar ya. Jadi bola ini kemudian diarahkan ke pemain tim kita yang sekiranya menempati posisi aman agar bola ini tidak direbut kembali oleh lawan. Oke, baik. Terima kasih. Cukup sekian ya materi yang saya sampaikan. Selebihnya silakan kalian bisa mencari di sumber lain ya untuk videonya. Karena nanti ketika dijelaskan nanti durasinya terlalu panjang, kalian bisa mencari video-video tentang teknik dasar tendangan yang benar itu seperti apa, menggiring bola yang benar itu seperti apa, permainan bola itu seperti apa yang dilakukan di liga-liga internasional. Silahkan kalian bisa mencari sendiri di sumber lain, baik di YouTube maupun di Google ya, karena untuk belajar itu tidak hanya harus satu sumber, tetapi banyak sumber itu sangat bagus ya. Jika kalian mencari sumber tidak hanya satu sumber, artinya banyak sumber, kalian bisa mendapatkan ilmu yang banyak pula, karena membaca adalah jendela kehidupan. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Diharapkan semuanya paham. Semoga apa yang sampaikan tadi bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian, dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Demikian saya mohon maaf karena posisi ini saya menjelaskan di sekitar saya ada suara-suara yang mungkin membuat kalian bising ya, jadi harap dimaklumi ya. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.